Lanjut ya. Tadi kan sampai ini, bahwa peneliti harus mempertimbangkan sebaik mungkin dengan menggunakan cukup waktu, perhatian, pemikiran bila ingin tunjukkan masalah penelitian. Ya. Jadi kita akan lanjutkan. Mari. Nah, terus cara mengidentifikasi masalah. Tadi kan masalahnya harus tunjukkan, toh? Nah, caranya seperti ini. Banyak membaca publikasi ilmiah. Itulah gunanya literatur review. Terus memaparkan diri pada stimulasi profesional dan iklim ilmiah. Jadi kita bergaul pada situasi profesional dan ilmiah. Apakah ikut seminar, apakah ikut kuliah sebagai mahasiswa pendengar, nah gitu. Jadi memaparkan diri pada stimulasi profesional. Terus mengamati pengalaman sehari-hari dengan cermat dan jeli. Pengalaman sehari-hari itu empiris, bisa diamati dengan jeli dan teliti, dan itu bisa memicu keingintahuan kita. Menggunakan sifat kritis dan skeptis yang sehat. Jadi selalu ada rasa ingin tahu, rasa mencari jawaban. Nah, gitu. Itu syaratnya untuk mengidentifikasi masalah. Dari situasi problematik yang dihadapi, itu dari yang tadi yang mencari-cari itu tadi, itu nanti akan mendapatkan itu tadi, kita berada pada situasi problematik itu nanti kita akan mendapatkan atau melihat kesenjangan, melihat gap, baik secara teoritis maupun secara empirik. Nah, kalau tidak gap, ya bisa berupa kontroversi. Nah, kalau didapatkan demikian, dapatlah diangkat sebagai masalah. Nah, masalah penelitian mestinya demikian ini, seperti yang dituliskan ini. Mempunyai nilai penelitian, ada orisinalitas, ada keaslian, menunjukkan suatu hubungan, dapat diuji dan dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Maka masalah penelitian tadi sudah diidentifikasi masalahnya, kemudian akan diakhiri dengan pertanyaan. Itulah pertanyaan penelitian. Mempunyai visibilitas. Datanya harus tersedia. Biaya dan waktu cukup untuk mengerjakannya. Terus, alat, bahan, dan metode harus tersedia. Nah, kalau itu nggak tersedia, nggak mungkin dilaksanakan. Maka itulah visibilitas. Ya, harus mempunyai visibilitas. Lalu sesuai dengan klasifikasi peneliti. Sesuai. Maka dalam buku petunjuk itu, kita balik dulu. Pada buku petunjuknya itu ada ruang lingkup. Kalau jurusan kebidanan, ruang lingkupnya apa? Supaya apa? Supaya sesuai dengan kualifikasi kita sebagai peneliti dan sesuai bidang ilmu. Serta jangan lupa derajat keilmuannya. Ya, kalau S1 seperti apa, S2 seperti apa, S3 seperti apa, ya, derajat keilmuannya. Lalu perumusan masalah yang baik itu akan membimbing dalam menyusun hipotesis. Lalu bisa memperkirakan prognosis penelitiannya juga. Kendalanya nanti apa ya, waktunya berapa lama, biaya, dan seterusnya. Maka dalam proposal penelitian itu kan semuanya ini dicantumkan. Waktunya kapan, biayanya bagaimana, kan suruh lampirkan. Lalu kalau kita sudah mempunyai rumusan masalah yang baik, itu membuat judul penelitiannya menjadi mudah dalam tanda kutip, menjadi rasional, menjadi masuk akal, menjadi logis, dan juga bisa menentukan bobot penelitian. Nah, sekarang caranya bagaimana untuk mengidentifikasi masalah itu? Ya tadi, banyak membaca publikasi, memaparkan diri dalam stimulasi profesional, mengamati pengalaman sehari-hari, membangun sifat kritis gitu. Nah, untuk itu sumber masalahnya ini. Sumber masalah itu yang pertama, kepekaan peneliti terhadap fenomena yang problematik, dan itu dilatih. Terus kesiapan peneliti, ketekunan peneliti,
kepustakaan, harus tersedia referensinya. Terus forum ilmiahnya ada enggak? Terus pengalaman pralitik. Gitu. Nah, kriteria perumusan masalah yang baik itu seperti ini. Isi atau substansi harus berbobot. Ada kegunaan teoritik, kegunaan metodologi, dan nilai aplikasi atau manfaat. Maka dalam panduan penyusunan skripsi itu ada nanti subbab tentang manfaat penelitian. Metode pemecahan masalahnya harus dikuasai. Cara merumuskan masalah. Cara merumuskan masalah itu berupa pertanyaan dan harus jelas. Nanti ada mengandung pertanyaannya. Ada mengandung pertanyaan, kemudian disebut pertanyaan penelitian. Maka masalah penelitian tadi kan harus diidentifikasi toh. Diidentifikasi, ditemu tunjukkan, terus diakhiri dengan pertanyaan. Oleh sebab itu rumusan masalah nanti isinya adalah identifikasi masalah plus pertanyaan penelitian. Jadi kalau kita merumuskannya dengan benar, maka berimplikasi pada data, menjadi dasar pembuatan tujuan penelitian, dan memudahkan membuat judul, lalu membuat hipotesis penelitian. Gitu. Nah, selanjutnya, masalah penelitian dinyatakan dalam kata-kata yang sederhana, jelas, dan konkret. Itu jelas dan konkret, tidak seperti puisi. Mengungkapkan kedudukan masalah yang diselidiki, mengungkapkan kekhususan masalah tersebut supaya analisisnya nanti ya sesuai, menggambarkan hubungan fungsional variabel, dan menggambarkan latar belakang penelitian, teori-teori, dan teori yang mendasari dan asumsi yang melatar belakangi analisis masalah. Nanti otomatis kalau rumusan masalahnya benar akan menampakkan itu. Nah, jenis perumusan masalah. Masalah untuk mengetahui status dan deskripsi fenomena, masalah untuk membandingkan dua atau lebih fenomena, masalah untuk mencari hubungan antara dua fenomena, baik itu korelasi ataupun hubungan sebab akibat. Nah, syaratnya ini juga populer ya, syarat masalah penelitian itu yang disingkat dengan FINER, visible, kemampu laksanaan, interesting, menarik, N-nya novel, memberi sesuatu yang baru, E-nya ethical, etis, dan relevan. Relevan dengan jenjang keilmuan kita. Ini contoh identifikasi masalah. Ini diidentifikasi. Dari mana mendapatkan identifikasi masalah ini? Dari laporan. Dari laporan. Apakah laporan PBSKIA ataukah laporan survei kesehatan atau apa gitu ya. Itu didapatkan ini. Di Imogiri 2 kasus ibu bersalin yang ditolong dukun masih 46%. Padahal secara program KIA seluruh persalinan seharusnya ditolong nakes. Nah, jadi kalau ada padahal itu berarti ada kesenjangan. Data Puskesmas menunjukkan cakupan K4 semakin meningkat dari tahun ke tahun. Wah, itu dari tahun 2009 katakanlah 75%, 2010 82%, 2011 90%. Wah, ini dari dasa parsa yang lalu ya, tapi ini contoh ya baik saja. Nah, K4-nya itu kan berarti dia kan trimester ketiga itu kan terpapar tenakes. Itu meningkat dari tahun ke tahun. Tapi ketika berakhir persalinan itu kok milih dukun. Nah, itu kan ada masalah problematis. Masalah problematis itu. Nah, kita nggak bisa jawab kalau tidak diteliti. Nggak bisa, harus diteliti dulu. Nah, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Di Imogiri 2, kasus ibu bersalin yang ditolong dukun masih 46%. Padahal secara program KIA seluruh persalinan seharusnya ditolong nakes. Data Puskesmas menunjukkan cakupan K4 semakin meningkat dari tahun ke tahun. Maka pertanyaan, nah ini kan pertanyaan diakhiri dengan pertanyaan penelitian. Maka pertanyaan penelitiannya adalah, adakah
hubungan atau apakah ada hubungan antara kualitas layanan bidan waktu ANC dengan pemilihan penolong persalinan? Itu pertanyaan. Karena apa? Karena cakupan keempatnya itu meningkat terus. Berarti dia akan terpapar oleh tenagas. Nah, tapi kok berakhir dengan milih dukun. Nah, terus kalau itu terpapar terus di keempat itu kan ada standar operasional prosedur yang harus dilakukan oleh tenagas. Nah, maka ditanyakan, apakah kualitasnya itu, kualitas pada waktu ANC, itu ada hubungannya ya dengan pemilihan penolong persalinan. Nah, itu salah satu contoh rumusan masalah. Maka judulnya ya terus tadi, hubungan antara kualitas layanan bidan dengan pemilihan layanan pada waktu ANC dengan pemilihan penolong persalinan. Itu. Jadi yang jawab yang tadi, jawab saja. Itu. Nah, terus setelah merumuskan topik gitu ya. Syaratnya kan ini Anda sudah semua karena sudah mengumpulkan topik toh. Nah, terus tadi tujuannya kalau sudah bisa merumuskan masalah itu, terus tadi bisa merumuskan judul. Ya, hubungannya masalah dengan judul itu ini, masalah yang dipertanyakan itu nanti dengan tujuan itu yang ingin dicari. Yang dipertanyakan apa, yang ingin dijawab apa. Tujuannya itu mencari jawabannya itu. Jawaban yang ingin dicari. Nah, terus kesimpulan itu jawaban yang diperoleh. Maka jawaban yang diperoleh itu pasti relevan dengan masalah dan relevan dengan tujuan. Nah, gitu. Jadi ini mesti dilatih. Nah, oleh sebab itulah, maka coba ya, nanti dilanjutkan dengan latihan. Ya, studi pendahuluan semoga sudah dilakukan, karena bermanfaat seperti ini. Terus cara melaksanakan studi pendahuluan itu membaca literatur, tidak mesti datang ke tempat penelitian, tapi bisa membaca literatur, konsultasi dengan narasumber, terus meninjau ke tempat penelitian. Itu bisa meninjau. Nah, maka nanti akan ada tugas mandiri seperti ini supaya Anda bisa berlatih. Ya, oke? Demikian dan tetap semangat.